Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sama-sama akan belajar kebenaran firman Tuhan di dalam 2 Samuel 2 ayat yang pertama. Saya akan bacakan untuk kita semua. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, "Apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda?" Firman Tuhan kepadanya, "Pergilah." Lalu kata Daud, "Kemana aku pergi?" Firman-Nya, "Ke Hebron." Ya puji Tuhan, renungan pada hari ini saya akan memberi judul adalah Tetap Dipimpin Tuhan. Kita akan sama-sama belajar ya, Bapak Ibu menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi. Apa latar belakang dari ayat ini? Ya kalau kita melihat ya, dalam 2 Samuel 2 ini adalah awal babak baru dari kehidupan Daud. Daud mulai memasuki panggilannya sebagai raja atas bangsa Israel. Ya kalau kita lihat bagaimana di pasal sebelumnya, di pasal 1, Daud sedang mengalami kesedihan. Ada duka cita yang besar yang dirasakan Daud karena Daud mendengar bahwa Saul dan Yonatan ini mati dalam peperangan. Nah padahal kita tahu ya selama bertahun-tahun Saul ini mengejar Daud untuk membunuhnya. Seharusnya secara manusia Daud ini merasa senang karena orang yang ingin membunuhnya itu sudah mati. Tetapi justru sebaliknya Bapak Ibu, kalau kita melihat di dalam 2 Samuel 1 ayat 11 sampai 12, di situ dikatakan, "Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang yang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam. Karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang." Di sini jelas Bapak Ibu bahwa Daud itu meratap, menangis, bahkan berkabung atas kematian Saul dan Yonatan. Bahkan di ayat 17 sampai 18 juga dikatakan Daud menyanyikan nyanyian ratapan dan menyuruh seluruh Bani Yehuda itu untuk ikut menyanyi ratapan atas kematian Saul dan Yonatan. Kalau kita lihat ya bahwa Daud ini memiliki hati yang berbeda. Ia tidak dikuasai oleh kebencian, ia tidak dikuasai dendam akan Saul. Ia memiliki hati yang takut akan Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebenarnya jauh sebelum peristiwa ini terjadi, Daud itu sudah diurapi oleh Tuhan, sudah diurapi oleh Samuel untuk menjadi raja. Israel menghentikan Saul. Kita bisa lihat di 1 Samuel 16 ayat 13. Artinya bahwa Daud ini sudah tahu dia punya rencana yang besar. Tuhan sudah menetapkan Daud itu punya rencana yang besar, yaitu untuk menjadi raja dari bangsa Israel. Dan sekarang Saul telah mati dan jalan itu sudah terbuka Bapak Ibu. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar melalui hal inilah. Ketika jalan untuk Daud menjadi raja ini sudah terbuka, Daud tidak langsung cepat-cepat mengambil keputusan secara gegabah. Tetapi Daud mengawalinya dengan bertanya kepada Tuhan. Kita bisa lihat di ayat pokok kita. Di ayat yang pertama dikatakan, "Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan." Di sini Daud mengerti bahwa sekalipun Daud ini punya sebuah janji dari Tuhan, bahwa ia sudah diangkat menjadi raja atas bangsa Israel, Daud tidak mengandalkan pikirannya sendiri. Dia tidak terburu-buru untuk melakukan sesuatu, mengambil sebuah keputusan, tetapi ia membutuhkan pimpinan dari Tuhan Bapak Ibu. Dan disinilah kita mau belajar tentang berketopong keselamatan. Ketopong itu berfungsi untuk melindungi kepala. Ini berbicara tentang bagaimana keselamatan yang Tuhan berikan itu menjaga pikiran kita supaya kita tidak dikuasai oleh pikiran yang salah, keputusan yang salah, dan kita tetap berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Karena kalau pikiran kita tidak dijaga, kita itu akan mudah terburu-buru Bapak Ibu. Kita mengikuti emosi kita, akhirnya apa? Kita bisa salah langkah. Tetapi dari Daud ini menunjukkan bahwa orang yang hidup di dalam Tuhan adalah orang yang tetap mau melibatkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupannya. Interpretasi apa yang bisa kita pelajari Bapak Ibu? Yang pertama adalah libatkan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat
ketika Daud mulai menggenapi panggilannya sebagai raja atas bangsa Israel, Daud tidak langsung bertindak menurut pikirannya sendiri. Justru di sini kita melihat bahwa Daud ini bertanya kepada Tuhan, apakah aku harus pergi ke salah satu kota di Yehuda? Bahkan setelah Tuhan menjawab, pergilah, Daud tetap bertanya kembali, kemana aku pergi? Dan ini menunjukkan bahwa Daud itu tidak mau melangkah tanpa pimpinan dari Tuhan. Daud ingin setiap langkah hidupnya itu tetap berada di dalam kehendaknya Tuhan. Ya banyak Bapak Ibu di antara kita saat kita mengalami keadaan sulit, kita rajin berdoa, kita rajin tanya kepada Tuhan, kita mulai mencari Tuhan. Tetapi ketika keadaan itu baik-baik saja, tidak ada tantangan sulit yang mengganggu kita, kita mulai merasa mampu, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita mengandalkan pengalaman kita sendiri, kita serasa tidak butuh Tuhan lagi di dalam kehidupan kita. Padahal Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun pengalaman kita dan kemampuan yang kita miliki, kita tetap butuh Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita tetap butuh pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Daud punya banyak alasan Bapak Ibu untuk langsung bergerak, langsung ambil keputusan. Ya sudah diurapi raja, diurapi untuk menjadi raja, roh Tuhan juga ada pada dirinya. Daud juga memiliki pengalaman dan dalam peperangan, dalam memimpin, dia juga memiliki banyak pasukan. Namun kita bisa melihat Daud mengerti bahwa sekalipun ada kesempatan di depan mata, Daud tetap meminta tuntunan dari Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seringkali manusia itu terburu-buru dalam mengambil sebuah keputusan karena hanya melihat sebuah kesempatan di depan mata. Ada yang mengambil sebuah keputusan karena emosi sesaat. Ada juga yang mengambil sebuah keputusan karena mungkin ditekan oleh orang lain. Bahkan ada yang mengambil sebuah keputusan berdasarkan hanya keuntungan semata. Akibatnya apa? Pada akhirnya bisa kecewa. Karena apa? Karena langkah yang diambil, keputusan yang diambil itu tidak sesuai dengan rencananya. Karena itu Bapak Ibu, Daud mengajarkan kepada kita semua bagaimana kita pentingnya melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dalam Amsal 3 ayat 5-6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Perhatikan Bapak Ibu, di sini dikatakan firman Tuhan itu tidak berkata, akuilah Tuhan hanya kalau kamu susah. Tetapi dikatakan di dalam segala lakumu. Artinya dalam setiap keputusan kita, setiap rencana kita, setiap langkah kita, kita perlu melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua, Tuhan sanggup memberikan arah yang jelas di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, setelah Daud ini bertanya ya kepada Tuhan, Tuhan itu tidak membiarkan Daud itu menjadi bingung, menentukan langkah selanjutnya dalam kehidupannya. Di sini Tuhan menjelaskan dengan jelas bagaimana Tuhan menjawab, pergilah ke Hebron. Artinya Tuhan bukan hanya menyuruh Daud itu untuk berjalan, tetapi Tuhan juga menentukan arah, menunjukkan arah yang tepat untuk Daud itu melangkah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, faktanya seringkali dalam kehidupan kita membuat kita itu mungkin lelah. Bukan hanya masalah kita, tetapi mungkin karena kita bingung menentukan arah hidup kita kemana. Kita bisa bingung dalam mengambil keputusan, kita salah, kita merasa takut untuk kita melangkah, atau mungkin kita khawatir akan masa depan kita itu seperti apa. Dan di saat pikiran kita itu dipenuhi dengan ketakutan, dengan kekhawatiran, kita bisa menjadi terburu-buru untuk kita mengambil sebuah keputusan. Dan akhirnya apa? Kita bisa mengambil jalan pintas karena kita takut untuk menunggu jawaban Tuhan. Atau ada yang mengikuti jalan dunia ini karena merasa Tuhan itu terlalu lama bekerja dalam kehidupan kita. Ada juga yang akhirnya kehilangan damai sejahtera karena cuma memikirkan gimana masa depan kita. Tetapi hari ini kita mau belajar Bapak Ibu bagaimana Tuhan itu sanggup memberikan jawaban yang jelas terhadap kehidupan kita.
Dan kita belajar dari Daud. Daud tetap bertanya kepada Tuhan, Daud tetap mencari kehendak Tuhan, dan Daud tetap percaya bahwa Tuhan itu sanggup memimpin hidupnya. Dan ketopong keselamatan ini menjaga pikiran kita, agar kita tetap tenang, dan agar kita tetap percaya bahwa Tuhan itu memegang masa depan kita. Dan di saat Tuhan memimpin kehidupan kita, Bapak Ibu, kita tidak perlu takut lagi kita kehilangan arah, karena Tuhan tahu jalan yang terbaik bagi setiap kehidupan kita. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Hari ini kita belajar dari Daud. Sekalipun jalan untuk menjadi raja itu sudah terbuka Bapak Ibu, ada kesempatan untuk Daud itu bisa langsung memutuskan, tetapi Daud tetap memilih untuk bertanya kepada Tuhan sebelum ia melangkah. Daud tidak dikuasai oleh ambisi ataupun emosinya sendiri. Ia menjaga pikirannya agar tetap dipimpin oleh Tuhan. Dan inilah bagaimana gambaran ketopong keselamatan di dalam kehidupan kita. Karena seringkali sebelum seseorang itu melangkah, pikirannya itu terlebih dahulu dipenuhi oleh ketakutan, kekhawatiran, emosi, bahkan keinginan-keinginan sendiri. Akibatnya apa? Kita terburu-buru dalam kita menentukan keputusan kita. Karena itu kita belajar dari Daud untuk tidak terburu-buru mengambil sebuah keputusan. Kita belajar, kita datang kepada Tuhan terlebih dahulu. Kita tanya kepada Tuhan, apakah keputusan yang kita ambil ini sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketopong keselamatan itu menjaga pikiran kita supaya kita tetap tenang, kita tidak panik, kita tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang di sekitar kita. Dan saat pikiran kita dijaga Bapak Ibu, kita akan mampu tetap berjalan di arah yang tepat, yaitu di arah jalannya Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Biarlah setiap firman ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan untuk kita menjalani kehidupan ini. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, dan biarlah renungan ini menjadi berkat bagi kita semua. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi Bapak Ibu yang ingin menyampaikan pokok-pokok doa tertentu, atau baik kesaksian mukjizat atau kesembuhan dan lain-lain, bisa menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami bisa mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Biarlah firman-Mu ini menjadi pedoman di dalam kehidupan kami. Biarlah kami tetap meminta tuntunan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah setiap kehidupan kami, sebelum kami memutuskan sesuatu hal, kami belajar untuk bertanya kepada-Mu. Kami belajar untuk meminta tuntunan-Mu Tuhan, agar setiap apapun yang kami putuskan itu sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang hendak menyanyi bagi Tuhan. Selama kami hidup, kami hendak bermazmur bagi Engkau ya Allah. Selagi kami ada, biarlah renungan kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang manis kedengaran kepadamu. Kami keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang hendak bersukacita karena Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.